Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di ESA Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 7 September 2022, hari yang cukup menarik. IHSG koreksi 0,64%, banyak saham-saham pada koreksi juga. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi ya. Dan seperti biasa hari ini juga transaksinya ramai, 15,355 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy dengan jumlah yang cukup besar, 671 miliar. Itu dominan di pasar reguler 540 miliar dan di pasar nego 128 miliar. Kalau kita lihat juga beberapa bursa Asia regional ya, khususnya pada koreksi. Dan kalau bursa US, kebetulan waktu saya bikin konten ini marketnya buka, sudah mulai pada rebound. Harapannya besok IHSG ikut juga. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Masih ada didominasi oleh BBCA yang selamat hari ini berhasil all time high lagi. Sepertinya market capnya kembali ke 1000 triliun lagi nih. Ya, 1032 triliun untuk BBCA. Lalu Bank Mandiri 213,8 miliar, Adaro 101,9 miliar, Astra 80,3 miliar, Telkom 70,4 miliar, Mesin 29,4 miliar, Unilever 26,1 miliar, INTP 20,5 miliar, Mika 18,8 miliar, Alfamart 17,6 miliar, Akra 8,1 miliar, ICBP 6,4 miliar, MTEK 4,6 miliar, HIL 4,2 miliar, KLPF 3,9 miliar, CPIN 3,9 miliar, SMG 3,1 miliar, Mitratel 2 miliar, dan MAPI 1,3 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin oleh asing. Ada BBRI 118,6 miliar, Inco 29,8 miliar, ITMG 25,8 miliar, Unit Tractor 20,7 miliar, INDF 15,4 miliar, PTBA 13,3 miliar, BBNI 11,3 miliar, Cimori 8,2 miliar, BBTN 7,9 miliar, TINS 5,8 miliar, WMPP 5,3 miliar, Film 2,8 miliar, Indi 2,7 miliar, Indosat 1,8 miliar, Tepik 700 juta, Era 600 juta, Sido 600 juta, dan Tower 600 juta. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG, melanjutkan konten kemarin ya. Dan memang sesuatu yang sangat wajar kalau hari ini tuh koreksi. Kenapa? Ya karena kemarin candle seller kuat ya, itu Shooting Star, Gravestone, atau Doji, Inverted Hammer, macam-macam lah. Itu yang jelas kemarin tuh candlenya kurang enak dan reject kuat dari resisten. Ibaratkan ya, candle kemarin itu adalah candle spekulatif buy untuk short sell karena pasti resisten dan ada reject yang kuat. Dan suatu yang wajar hari ini IHSG melanjutkan penurunannya. Satu hal yang agak disayangkan adalah IHSG closing di bawah 7.200. Dan kalau kita lihat artinya 7.200 masih kurang kuat untuk resisten become support. Dan ya, saya rasa untuk sekarang kita menggunakan garis uptrend line ini untuk IHSG. Selama tidak patah tidak masalah. Ada potensi besok pun juga rebound juga setelah mengenai bottom ya, entah bottomnya di mana, akan ada potensi rebound dan menguat lagi selama belum patah uptrend. Tapi kalau ternyata besok IHSG patah uptrend, kena low-nya kembali ke sideways dan siap-siap pullback untuk turun lebih dalam. Yang jelas amannya tunggu konfirmasi dan selalu batasi resiko, gunakan closingan. Kalau kita toleransi ini juga shadownya panjang-panjang, jadi mungkin bisa agak jauh. Tapi kemarin sepertinya kita sepakat untuk menggunakan closingan ya. Dan kalau kita closingan lebih enak pakai yang stock bid ini karena untuk trading view agak beda candlenya. Dan kalau kita lihat sih bentuknya sekarang seperti ini. Nah ini ya, kelihatan kalau udah closing di bawah uptrend line lagi. Cuman kalau toleransi pakai shadow pun sebenarnya masih oke juga untuk si candle IHSG ini. Misalkan kayak gini ya. Nah kalau ini mah kelihatan udah patah ini. Nggak jadi oke berarti. Kemarin berarti udah toleransi ya ketika pakai close ke close, dan hari ini juga terlihat sudah close di bawahnya. Ya worst case scenario uptrend juga udah patah, maka dari itu akan ada potensi dia pullback kemana kita bisa gunakan Fibonacci.
dari low ke high, dan ini adalah beberapa support dari IHSG karena uptrendnya sudah patah ya. Yang pertama 7180, yang kedua 7150, 7120, 7070, baru 7000 rupiah. Nah itu yang penting sama, batasi resiko, gunakan support tadi. Selama nggak jebol yang 7000 harusnya oke, karena last low-nya dia di sana. Tapi kalau dia sampai jebol 7000, ya apa namanya, structure bakal berubah. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan support tadi. Untuk IHSG, langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Kita coba bahas, untuk Big Bank kita bahas BBC aja, jadi BBRI nggak kita bahas ya. So far view-nya masih bullish, no problem at all. Untuk yang dijualin asing, kita coba cek Indosat, kemarin udah kita bahas ya. Kalau cari view Indosat, cek video kemarin aja. So far jalan masih untuk view-nya. Kita mungkin coba cek tower aja. S1 juga udah kita bahas beberapa hari lalu, masih bisa digunakan view-nya. Saya pengen bahas tower yang kemarin ciamik dengan segala dengan segala apa tuh dengan segala corporate actionnya. Oke, cukup menarik. Kita garis-garis dulu untuk view besarnya. Hari ini tower turun, dia turun 3,50% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Dan kalau kita lihat terjadi breakdown low ya untuk tower ini. Low-nya kemarin di 1255 dan hari ini dia sudah jebol dan closing di 1240. Maka dari itu tower berpotensi untuk breakdown structure, ada potensi dia mau swing low. Nah, terakhir tower bottom di area 875, habis itu dia naik kuat banget, hampir 50% sendiri ke 1290, dan itu berita keluar ya, ada tender offer dan lain sebagainya di harga kalau nggak salah 1200-an, saya pun lupa juga. Nah, kita nggak bahas corporate actionnya dulu, kita bahas technical analysis. Yang jelas ketika kemarin tower itu koreksi, dia swing low di sini ya. Nih, dia swing low, koreksi, dan sudah breakout, kita bisa tarik Fibonacci untuk targetnya. Dan ternyata memang saat ini tower sedang berada di area 0,618. Ini sebenarnya target tower banget sih, 0,618 itu. Kenapa? Karena sebelumnya di sini juga menjadi area support yang kuat, ya. Di sini sebelumnya dia support, dan ketika dia breakdown, sekarang baru di retest. Kalau kemarin di bawah, tower itu retest fresh demand area. Karena setelah di sini dia resist, breakout, baru di retest satu kali. Itu fresh demand area, reboundnya kuat banget. Nah, ini tower sedang meretest fresh supply area. Karena setelah di breakdown, dia belum ada pullback sama sekali. Dan saat ini tower sedang menyentuh area 0,618 dan sudah ada candle konfirmasi. Lalu gimana mas, apakah akan ada koreksi dalam? Nah, kalau kita lihat dulu, kita cek swing high-nya ya untuk si tower. Saya rasa untuk saat ini tower sedang berada dalam uptrend channel yang ini. Nah, yang kalau kita lihat dia juga belum patah, cuman terlihat mulai melemah ya, karena gagal menyentuh atasnya. Ya suatu yang wajar dia kena resisten kuat, dan kalau besok tower sampai patah, mungkin toleransi sampai 1200, 1190 itu pas Fibo 0,5. Kalau tower jebol dari 1190, view-nya agak kurang enak. Turun sampai mana mas? Saya pun juga belum tahu, yang jelas akan terjadi yang namanya swing low untuk si tower ini. Next support ada di 1135 dan nextnya baru agak dalam. Jadi lebih baik batasi resiko kalau punya average yang kurang bagus. Oke, ini juga ternyata tower terjadi bearish divergence yang cukup kuat ya, dimana di sini indikator ke bawah, sedangkan harganya ke atas. Maka dari itu ada sesuatu yang wajar juga dia koreksi. Yang penting nggak sampai ganti structure aja. Selama nggak ganti structure harusnya oke. Tapi kalau jebol 1190, saya rasa lebih baik batasi resiko dulu. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi netral normal small distribusi, cenderung distribusi kecil ya. Cuman kalau dibandingkan dengan akumulasi sebelumnya sih masih bagus. Dia juga masih berada dalam fase uptrend, baik dari moving average maupun dari price actionnya juga. Jadi ya gunakan angka toleransi tadi di area 1190. Itu untuk tower. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Kita bahas BBCA sekalian memberikan selamat ya, yang baru aja all time high baru lagi di kala market galau. Memang BBCA ini nggak ada lawan, bener ya istilah orang-orang kalau BCA dibeli tinggal merem aja ya. Inilah yang terjadi sama King Bank kita.
Oke, selamat BBCA, hari ini all time high baru. Dia naik 1,21% dengan candle yang cukup solid bahkan tidak ada shadow sama sekali, dan volume yang sangat besar. Volume membesar. Oke. Terakhir tadi ada 2 view ya. Ketika kemarin ditanya view tentang BBCA di grup ya, saya bikin 2. Yang pertama dia langsung ke target higher high, atau yang kedua dia retest dulu baru menguat. Cuman kalau dilihat dari pergerakan saat ini ya, selama BBCA tidak patah uptrend yang di sini, saya rasa BBCA tidak akan retrace dulu. Dia retrace kalau sudah patah dan sudah ada konfirmasi untuk swing low seperti itu. Nah, berhubung BBCA ini all time high ya, maka target kita bisa pakai Fibonacci aja, either itu retracement maupun extension. Cuman saya prefer pakai yang retracement ya, karena sebenarnya sama aja, cuman tinggal dibalik doang. Dan kalau kita lihat target dari BBCA ini, kalau dia mulus menuju targetnya ya, adalah di area 8.800 sampai 9.125 di Fibonacci 1382 sampai 1,618. Saya rasa besar potensinya, bahkan bisa menguat lagi 10.000 mungkin bisa juga. Kenapa? Karena BBCA saat ini sedang berada dalam uptrend, fase uptrend. Jadi ya tidak ada harga yang mahal di fase yang uptrend. Yang serem adalah kalau nanti dia uptrendnya patah seperti itu. Yang perlu diperhatikan itu dia akan menuju swing high baru. Untuk sekarang kalau dia bertahan di atas 8.300 ya, targetnya saya rasa ke 8.800 sampai 9.000 rupiah seperti itu. Untuk support sebenarnya agak jauh, ini kurang bagus dikejar atas ya. Kita mungkin pakai support intraday aja. Saya rasa support bisa gunakan di sini, area 8250 untuk support intraday. Artinya misalkan besok teman-teman FOMO pengen HK, tapi ini keputusan jual beli kembali ke masing-masing ya, bisa pasang stop loss di bawah 8250, dan most likely harusnya kena karena ini tipikal saham swing, harusnya kurang cocok untuk setup day trade atau intraday. Cocoknya ya pakai daily, buy di bawah, pakai view daily. Yang penting itu batasi resiko aja. Untuk support kuatnya agak jauh, masih di area 7.800 sampai 7.600. Kita lihat dalamnya, akumulasinya cakep banget. BBCA ini asingnya konsisten masuk terus bahkan sampai sekarang. TA-nya bagus, semuanya bagus, fundamentalnya bagus, tidak ada masalah sama sekali. Ya, ibaratkan ini tipikal saham yang beli merem itu tadi lah. Untuk BBCA lanjut, saya coba pengen cek Astra yang hari ini menjadi pemberat IHSG. Ya itulah yang namanya rebalancing ya, biar market nggak terlalu kuat, gantian ditarik, gantian diturunin dan lain sebagainya. Oke, hari ini Astra turun 3,62% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar. Nih agak kurang enak sih ini volumenya ya. Kalau kita cek di intraday sih sepertinya ini adalah volume cover terjadi di pre-closing ya. Jadi ya bisa aja ini markdown, mungkin besok rebound atau pullback bisa juga. Yang jelas kalau kita lihat dari view daily, Astra ini sudah kurang enak view-nya. Kenapa? Karena yang pertama dia sudah breakdown structure. Ini ya, yang sebelumnya dia konsol, lalu breakdown dan sekarang sudah closing di bawah neckline 6775. Nanti kita bahas lebih dalam. Terakhir Astra dia koreksi sampai 5.800, habis itu dia swing high sampai 0,618-nya di 7.000, dan sebenarnya wajar banget ketika kena 0,618 tuh retrace dulu. Bahkan ada potensi dia mau bikin higher low, dan semoga aja dia bikin higher low ya untuk si Astra ini, karena saat naik ini masih satu swing high dan belum ada higher low-nya. Jadi dia memang butuh kempes dulu untuk naik lebih kuat seperti itu. Dan 0,618 adalah pemberhentian yang paling optimal kalau menurut saya ketika suatu saham mau bikin swing high atau swing low, dan karena itu area keramatnya Fibonacci seperti itu. Kalau kita lihat bigger view, Astra ini tidak ada masalah sama sekali. Dia masih dalam posisi uptrend kecuali dia jebol 5.800. Kalau sampai jebol 5.800 baru saya bilang Astra jelek. Kenapa? Karena buy uptrendnya dia patah, channel warna biru ini, itu yang pertama. Yang kedua dia juga breakdown structure atau dia putar balik, membentuk lower high lower low dan menjadi saham downtrend kalau jebol 5.800. Tapi selama nggak jebol 5.800, Astra tidak masalah sama sekali, tinggal disesuaikan dengan average masing-masing. Kalau teman-teman average-nya 5.800 ya mau di hold sampai ke sana ya silahkan. Tapi kalau teman-teman average-nya 7.000, toleransinya sampai 5.800, saya rasa itu salah juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat pergerakan kecilnya setelah kemarin dia menyentuh 0,618 ya, Astra terlihat ada konsolidasi dan dia terlihat breakdown dari neckline. Maka dari itu ada potensi Astra akan swing low dulu.
Nah, kalau misalkan kita mau cari target koreksinya, kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Kita lihat yang sini sepertinya sudah patah, jadi kita bisa tarik dari paling bawah ke paling atas. Ini low-nya 5825 sampai high-nya di 7050. Nah, ini pas dia breakdown dari 0,236 ya, dan 0,236 tambah 0,236 saya rasa 0,5 sekitar itu. Maka dari itu saya rasa ya stop kuatnya Astra itu di sini nanti 6.400 sampai 6.300. Tuh, kalau 6.300 berarti nanti koreksinya kenceng ya. Tapi kalau 6.400 ya saya rasa slope-nya sehat seperti itu. Nah, dilihat dari coveran hari ini, saya rasa besok ada potensi dikasih pullback menguat ke 6750 kalau memang dikasih ya untuk si Astra ini. Tapi kalau dia ada reject dari 6750 berhati-hati karena ada potensi itu adalah pullback untuk turun lebih dalam. Yang jelas saya rasa untuk sekarang ya, ini menurut view saya Astra arahnya koreksi dulu ke sekitar 6400 sampai 6300. Kalau ada reject di sini bakal bagus banget karena dia berpotensi membentuk yang namanya higher low dan menguat ke target higher high-nya di swing high-nya. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Dilihat dalamnya, setelah kemarin ada beberapa kali akumulasi, hari ini terjadi distribusi yang cukup besar dan saya rasa cukup masif ya untuk buangan hari ini. Jadi ya ibaratkan jualan baru di start, lebih baik kalau baru mau entry wait and see dulu. Kalau nggak cicil plate karena arah masih ke bawah. Start support terdekat di 6550, nextnya 6400, 6300, 6100, 5800 dan itu terakhir. Kalau jebol 5800 lebih baik exit dulu. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread Mitratel. Ini pengen saya bahas. Hari ini kayaknya emang jatahnya infra koreksi ya. Kalau kita lihat konstruksi, terus juga konstruksi, terus ada apa tadi namanya, telco, terus juga tambah tower-toweran, menara-menara. Sepertinya memang baru retrace untuk IDX Infra ini. Jadi ya satu sektor yang bedanya satu pada koreksi semua. Nah, kita bahas Mitratel. Hari ini Mitratel dia turun 2,53% dengan candle yang cukup solid juga dan volume yang cukup besar juga ya. Volumenya kecil-kecil tapi ini terlihat besar untuk hari ini ya. Tuh. Terakhir Mitratel dia bottom di area 640, lalu dia membentuk sebuah higher low higher high, higher low higher high dan menguat sampai Fibo 0,618 di area sekitar 805. Saya rasa Fibo-nya lebih cocok tidak pakai lock ya, karena pergerakannya ini tidak terlalu eksponen. Dia naik sampai 0,618 dan akhirnya hari ini dia koreksi. Dan kalau dilihat dari bentuknya saya rasa Mitratel juga bisa koreksi dulu ya. Cuman tinggal kita identify seperti biasa untuk uptrend channelnya. Kira-kira dia patah yang mana. Kalau kita lihat yang di sini garis hijau pertama masih belum patah. Untuk yang garis kedua, nah ini yang sudah terlihat patah. Maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci dari low-nya di sini, ini di 680 sampai high-nya di sini 805 untuk mencari retracement-nya. Dan area kuatnya saya rasa ada di sekitar sini, sekitar 755 sampai 740. Yang ini kita hilangin dulu deh biar tidak bingung. Nah, ini area retracement dari si Mitratel. Saya rasa 755 sampai 740 bakal jadi area yang bagus banget. Kenapa? Karena yang pertama itu dia bakal retest yang sebelumnya di sini dia support, breakdown, jadi resisten dan di breakout. Dan ini bakal di retest. Yang kedua dia juga bakal kena major uptrend lainnya yang garis warna hijau ini. Tuh, jadi mungkin skenario bakal seperti ini, sekitar 750 sampai 740 baru habis itu swing high lagi seperti itu. Yang jelas satu hal, si Mitratel ini sudah bukan saham downtrend ya, karena dia sudah breakout dari garis warna biru tadi di sini, major downtrendnya. Nah, ini kan dia terlihat sudah break. Ini nasib baik dia sedang mau retrace koreksi. Nah, ada skenario bagus juga sebenarnya kalau dia nggak jebol 740 ya, menguatkan retracement tadi, ada potensi Mitratel mau bikin yang namanya inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, ini shoulder kanan, dan ini calon bikin ini shoulder kiri, ini headnya, dan ini calon bikin shoulder kanan. Kalau teman-teman tertarik masuk ke Mitratel, saya rasa area yang bagus adalah start dari 760 sampai 740 rupiah. Dan dengan stop loss di bawah 715 itu bakal jadi setup yang bagus. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Dilihat dalamnya hari ini Mitratel
eh terjadi akumulasi ya, tapi kecil. Aduh, ini kok nggak muncul. Ini nggak tahu kenapa nih, Stockbit ini baru sering error. Saya kalau buka chartnya TAPG itu nggak muncul. Ini Mitratel juga nggak muncul. Muncul dia. Kalau kita lihat akumulasinya sebenarnya bagus banget Mitratel ini ya. Setelah dia kemarin IPO dibanting dulu. Ini biasanya yang bentukan kayak gini nih IPO-nya base offer, bukan base effort, bukan full commitment. Jadi kecenderungan dibanting dulu, di bawah diakumulasi lagi, baru ditarik ke atas. Tapi kalau yang ngacir itu biasanya full komitmen dari si brokernya. Tapi kalau yang ini biasanya base effort. Nah, mungkin bisa divalidasi, buka prospektusnya Mitratel apakah benar ini base effort. Ya, mungkin nanti kalau ada yang mau bantu bisa komen-komen aja ya, apakah benar ini base effort atau full commitment. Ternyata tinggal cek aja di prospektusnya. Kalau kita lihat akumulasinya Mitratel bagus, uptrendnya juga bagus, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Dan ya, koreksi adalah suatu yang wajar. Kalau naik terus juga nggak sehat soalnya, nanti bandingannya bakal kuat banget. Dan kecenderungan seperti itu adalah saham repo. Tapi kalau saham yang sehat, ya ada swing high, ada swing low, dan lain sebagainya. Itu untuk Mitratel. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Kita coba cek dari si kok belum ada yang menarik nih yang pengen saya bahas. So far pergerakannya masih belum signifikan, mirip-mirip sama view-view sebelumnya nih. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Masih party bersama MNC dan grup Bakri ya. Saya pengen bahas si CPRO aja deh. Kemarin MNC Group udah kita bahas ya. Kita bahas CPRO. Yang ini kalau menurut saya view-nya juga sudah menarik. Sebenarnya saya udah watchlist ini saham dari lama. Tuh, teman-teman ngikutin grup dari Agustus ya. Sudah saya bilang lucu, cuman ya baru ditariknya hari ini. Kenapa saya bilang lucu? Karena CPRO sebenarnya sudah breakout dari downtrend lainnya. Nih. Set. Nah, kalau kemarin pakai view-nya ini saya, atau gimana kemarin ya, saya lupa. Atau yang ini. Nah, kayak kemarin saya pakai yang ini ya. Ketika dia terlihat sudah break, lalu dia sedang retracement, kita bisa pakai swing low yang di sini. Cuma kalau kita pakai major downtrendnya dari pucuk sampai pucuk, hari ini dia baru breakout. Dan saya rasa bagus, dan saya rasa valid breakoutnya karena dia volumenya bagus. Shadownya memang agak panjang ya, biasalah ini saham liquid, copetnya banyak ya, apalagi baru turnamen. Jadi ya suatu yang wajar. Oke, hari ini CPRO naik 5,88% dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid. Cuman saya rasa ini masih oke dan volume yang besar. Paling besok dia open low terus ngacir lagi. Ya, paling nanti naik lagi. Tuh. Dan kalau kita lihat tadi CPRO sudah breakout dari downtrend channelnya. Kalau yang di sini belum. Kalau kita pakai yang di sini belum. Nah, kalau kita pakai sini sudah. Ya masih agak bias sih. Kalau mau aman ya tunggu konfirmasi naik lagi. Seperti itu. Cuman mungkin saya pengen ngomong kalau ini sudah break. Ya, karena kalau yang saya belajar ya, tarik garis itu yang paling banyak kena, dan saya rasa paling banyak kena seperti ini. Di sini kena, di sini kena, di sini kena, di sini kena, dan akhirnya hari ini dia berhasil breakout. Jadi saya rasa untuk CPRO sudah break. Kalau ternyata besok dia nyungsep lagi ya berarti belum break. Dia maunya pakai shadow sampai kayak gini. Itu bisa juga. Cuman kalau menurut saya dia sudah break. Oke, CPRO terakhir sudah break. Dia pertama break yang sini dulu ya, minor trend. Nih, di sini dia sudah break, lalu retrace, dan waktu itu skenario-nya adalah inverted head and shoulder. Ini dimana ini shoulder kiri, lalu ini head dan sedang buat shoulder kanannya. Cuman agak disayangkan shoulder kanannya memang agak panjang ya daripada shoulder kirinya, dan cenderung ke bullish flag pun bisa juga sebenarnya yang sudah di break kemarin. Tuh, lusa sih, berapa hari yang lalu lah, terserah apa itu. Dan saya rasa CPRO bakal bagus kalau dia berhasil breakout 77. Targetnya lumayan jelas kalau kita pakai bigger view-nya, dimana kita tarik retracement dari 134 sampai low-nya kemarin ada di 55, hampir kembali ke gocap ya. Tuh, kita lihat ada sebuah resisten di area 74.
Oh sorry, 77 pas di resisten atasnya. Yang mana kalau dia berhasil breakout tuh bakal cakep banget, karena saya rasa target bisa ke sekitar 95. Ini target yang realistis kalau menurut saya. Cuman ya memang cukup kuat tuh. Yang pertama dia bisa pakai inverted head and shoulder, yang kedua continuation, yang ketiga dia bisa aja cukup pullback pakai 0,618 tuh. Jadi kalau besok dia berhasil break dari 77, ada potensi CPRO bakal menguat sampai ke 99 menuju ke target selanjutnya. Nah, kalau kita tarik sebuah uptrend channel, pergerakannya bisa seperti ini ya. Nanti mungkin kalau besok dia kuat sampai 86 dulu, lalu swing low, baru habis itu menguat lagi ke 95. Tuh, karena pergerakan yang bagus akan menggunakan channel, uptrend channel, dan pasti ada swing high dan swing low-nya. Seperti itu. Cuman sebelum menuju ke 95 ada resisten kuat dulu di 86 dan 77. Maka dari itu kalau dilihat dari posisi sekarang, breakoutnya adalah di 77, resisten terdekatnya di 86, dan target ada di 95. Sedangkan untuk support terdekat sebenarnya masih agak jauh, itu bisa gunakan di 69 sampai 66, bahkan sampai 64 itu support saat ini. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Ini saham dengan volatilitas yang tinggi, baru banyak pencopet juga, jadi lebih baik berhati-hati kalau belum bisa ngikutin. Dilihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi normal-normal small dari broker-broker yang bagus juga. Dan ya, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.